Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Trust Me People. Balik lagi dengan saya Rati Nur Khalifah. Saya dari Divisi Business Development. Kali ini saya akan melanjutkan terkait 7 Habits of Highly Effective People, part 2 untuk poin yang kedua. Nah, yang sebelumnya tadi kita bahas itu terkait be proactive. Nah, kali ini kita akan bahas poin yang kedua, yaitu ada poin begin with the end in mind. Nah, apa sih begin with the end in mind ini? Jadi, begin in the end in mind ini adalah mulailah segala sesuatu dengan hasil akhirnya. Jadi, apa yang dimaksud dari Stephen R. Covey ini adalah dia tuh bercerita tentang dia bercerita tentang seseorang yang meninggal, dan ketika pada proses pemakaman dia mengumpulkan wakil dari keluarganya, wakil dari rekan kerjanya, wakil dari teman-temannya gitu kan. Mereka disuruh untuk bercerita tentang apa sih yang menjadi momen atau komentar tentang yang baru meninggal tersebut. Jadi hal apa sih yang bisa dikenang? Nah, begitu maksudnya. Jadi di sini menekankan pada bayangkan ketika kita meninggal, apa sih yang dapat dikenang dari orang lain terhadap diri kita. Nah, jadi begin with the end in mind ini menekankan setiap kita bertindak atau melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, jangan sampai lupa pada hasilnya, jangan lupa pada tujuan dari apa yang kita lakukan gitu, supaya kita bisa melakukan tujuan yang kita jalankan, supaya kita mendapatkan tujuan tersebut gitu kan. Nah, maka yang pertama itu yang harus kita pegang adalah jujur pada diri kita sendiri, lalu apa yang kita inginkan dan apa tujuan dari yang kita lakukan. Jadi gini, si R. Covey menyebutkannya itu adalah prinsip. Jadi prinsip itu apa sih? Jadi prinsip di sini menurut Stephen R. Covey gabungan dari segala hal yang menjadi perhatian dari kita. Contohnya keluarga, pasangan, agama, masyarakat, ataupun pekerjaan gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan menjadi perhatian kita itu adalah prinsip. Jadi maka peganglah prinsip apa yang kita ambil, peganglah prinsip yang baik, maka kita akan menemukan tujuan akhir yang kita inginkan. Jadi seperti gabungan dari prinsip itu adalah dimana ketika kita menghadapi dilema atau menghadapi situasi yang dilema, maka kita tuh harus mengambil keputusan dengan prinsip yang tepat gitu. Contohnya prinsip dalam pekerjaan ya. Jadi prinsip dalam pekerjaan ini, contoh saya mempunyai tujuan akhir terkait marketing. Tujuan akhir dalam 1 tahun ini saya ingin mencapai booking yang banyak sehingga saya bisa dapat poin mendapatkan motor misalkan. Nah, apa sih prinsip-prinsip yang kita pegang gitu kan? Nah, prinsip-prinsip yang kita pegang itu contoh gini. Oh, berarti saya harus giat belajar. Giat bagaimana caranya saya bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Lalu bukan dalam arti konsumen yang banyak ya, tapi kualitasnya seperti BC-nya harus lolos, terus berkas-berkasnya juga harus lolos sampai pada tahap kredit akad. Nah, begitu. Nah, itu pun planning yang harus dijalankan setiap bulannya sampai menuju ke akhir tujuan tahap yang kita inginkan sampai akhir tahun. Jadi yang dari planning bulan ini untuk bulan berikutnya, lalu bulan berikutnya untuk bulan berikutnya. Nah, begitu. Nah, itulah prinsip yang kedua, yaitu terkait begin with the end in mind. Jadi begin with the end in mind ini membantu Anda menentukan tindakan atau sikap
yang perlu dilakukan dengan prinsip yang benar. Nah, begitu. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya. Untuk poin ketiga akan dilanjutkan di part ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.